mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau Anda seorang Muslim dan kemudian Anda memperoleh ucapan selamat Idul Fitri dari saudara Nasrani, apa reaksi Anda? Marah, gembira, biasa-biasa aja. Saya duga sih kalau Anda berakal sehat dan manusia normal sih Anda gembira dong ya. Tapi di negara plus 62 ini, di kalangan kadrun, yang terjadi bisa sebaliknya. Mereka bisa marah. Dan ini yang terjadi saya alami langsung ketika saya mengupload video-video yang menampilkan saudara-saudara Nasrani menyanyikan lagu-lagu yang religius ya, Islam. Jadi ada lagu Selawat Badar misalnya, itu lagu puji-pujian terhadap Nabi Muhammad. Ada lagu Selamat Hari Raya Idul Fitri yang dinyanyikan oleh ada pendeta, ada pastor, ada suster, biarawati, ada aktivis gereja, ada pemuda ya, yang datang dari komunitas-komunitas Nasrani. Itu dari Jayapura, dari Ambon, ada juga dari Jakarta. Mestinya gembira dong. Tapi yang terjadi sebaliknya enggak. Yang terjadi adalah di wall saya itu tentu saja ada yang memuji, berterima kasih, tapi nggak sedikit juga yang kemudian isinya memaki-maki. Dan buat saya ini nggak masuk di akal ya. Misalnya saja ada yang mengatakan bahwa ini adalah kelakuan orang-orang komunis yang ingin menghancurkan agama Islam. Ada juga yang mengatakan, ini strategi orang-orang Kristen agar bisa berpura-pura, bisa diterima oleh umat Islam, tapi kemudian ujung-ujungnya akan menghancurkan umat Islam. Ada yang bilang, ini pencitraan aja supaya mereka nanti ketika Natal mereka juga kepengen ucapan selamat Natal ya. Ada yang lebih buruk dari itu, ada yang memaki-maki Yesus, ada yang bilang, kalau udah mengucapkan selamat Idul Fitri, ya kapan masuk Islamnya? Semoga diberi hidayah. Ada juga yang memaki-maki saya, yang mengatakan bahwa dasar kafir gitu ya kepada saya. Bahwa semoga Ade Armando dan akan bertemu dengan umat Nasrani nanti di akhirat ya. Maksudnya nanti masuk neraka. Pokoknya negatif, marah ya. Dan itu ya memprihatinkan kan, sekaligus memprihatinkan. Dan jadi pertanyaan kenapa ya? Karena siapapun yang tadi saya katakan berakal waras akan memandang bahwa ini adalah ucapan selamat yang sangat positif ya. Kalau Anda bukan Muslim dan bukan Kristen dan Anda melihat ada hubungan semacam ini di tengah masyarakat, Anda tentu akan memujinya kan. Anda akan mengatakan, baik sekali ya umat-umat Kristen ini menyampaikan selamat Idul Fitri kepada kaum Muslim ya. Ini kan menunjukkan rasa penghargaan dan persaudaraan. Tapi buat kaum kadrun ini yang maki-maki di wall saya ini, itu enggak ya. Karena buat mereka itu enggak boleh umat Kristen itu berbuat baik. Jadi kalau dia pun berbuat baik, itu salah. Mereka enggak mau terima kenyataan bahwa umat Kristen itu bisa berperilaku baik terhadap umat Islam. Ini seperti mengganggu sekali perasaan mereka. Karena itu ungkapannya adalah marah-marah ya. Nah, dalam hal ini saya jadi ingat ada sebuah teori ya dari Fritz Heider ya yang bernama balance theory. Balance theory itu bilang begini, pada dasarnya manusia ini selalu ingin menjaga keseimbangan psikologis dia ya. Jadi dia kepengen beliefs dia, values dia, pengetahuan dia itu semua konsisten ya. Kalau ternyata ada sesuatu yang nggak konsisten, dia mengalami ketidakseimbangan seperti disonansi dalam dirinya. Jadi kalau saya anggap A baik, maka harusnya perilakunya juga baik ya. Kalau enggak, saya terganggu nih ya. Saya kasih contoh yang sederhana saja ya, jangan ada yang tersinggung nih. Rizik Syihab ya. Bagi banyak umat Islam, Rizik Syihab itu adalah seorang pemuka agama yang harus diteladani kan. Dia bahkan dianggap sebagai imam besar umat Islam. Jadi harusnya perilakunya baik. Lalu tiba-tiba ada kabar bahwa dia itu berkirim chat mesum dengan Firza atau barangkali berselingkuh atau bahkan lebih dari itu. Nah, dua informasi ini dua keyakinan ini bahwa Rizik Syihab itu adalah seorang yang patut diteladani, tapi Rizik Syihab mengirimkan chat mesum yang sama sekali nggak bisa diteladani, itu menimbulkan disonansi dalam diri orang, ketidakkonsistenan dalam diri orang, dan itu mengganggu keseimbangan jiwa yang terganggu. Nah, karena keseimbangan jiwa yang terganggu, dia harus mengubahnya dengan beberapa cara. Salah satu cara adalah dengan mengatakan bahwa nggak mungkin Rizik Syihab itu melakukan itu. Jadi kalau ada itu pasti hoax. Itu satu. Kemungkinan lain, dia yakinkan dirinya bahwa itu bohong.
Dan yang menyebarkannya pasti kalangan intelijen yang memang membenci Rizik Syihab. Maka ini adalah kebohongan yang dengan sengaja untuk menghancurkan Rizik Syihab, bahkan untuk menghancurkan Islam misalnya. Atau kemudian mengatakan dia seimbangkan diri dia dengan mengatakan ya Rizik Syihab itu kan memang karismatik, ganteng pula gitu ya. Wajar lah dia dicintai oleh banyak perempuan, dan kalaupun kemudian dia berselingkuh dengan Firza, yaitu harus dipahami lah, dimaklumi lah. Memang itu pria-pria muslim yang pemimpin-pemimpin itu memang sangat mungkin melakukan itu. Jadi dimaklumi ya. Jadi itu semua dia lakukan dalam rangka mencegah agar jangan sampai terjadi ketidakseimbangan dalam diri mereka. Tapi bisa juga sebaliknya ya, bisa juga gara-gara informasi tersebut kemudian orang pendapat tentang Rizik Syihab-nya. Yang penting adalah terjadi sesuatu yang menyebabkan ada ketidakseimbangan dalam diri mereka, dan mereka harus melakukan sesuatu agar keseimbangan itu kembali tercapai ya. Nah, apa yang terjadi dalam kasus ucapan selamat itu saya rasa kurang lebih bisa dijelaskan dengan teori yang sama. Orang yang marah-marah itu sebenarnya sedang menjaga keseimbangan jiwa dia, psikologis dia. Mereka pada dasarnya tahu apa yang dilakukan oleh para pendeta, pastor, biarawati, para aktivis gereja itu sebetulnya sesuatu yang mulia. Tapi kalau mereka melakukan hal yang mulia tersebut dalam pandangan kaum Kadrun ini, maka itu bertentangan dengan apa yang mereka yakini mengenai orang-orang Kristen. Masalahnya dalam diri mereka sudah tertanam keyakinan bahwa umat Kristen itu jahat. Mereka itu adalah musuh Islam dan mereka akan masuk neraka. Karena mereka selama ini sudah menjalani cuci otak, brainwash ya, si kalangan-kalangan Kadrun ini, yang mungkin berjalan selama bertahun-tahun, yang menyebabkan mereka sangat percaya bahwa umat Kristen itu adalah memang kalangan yang harus mereka benci, ya, adalah musuh. Jadi mereka satu kalau mendapat informasi bahwa umat Kristen atau pemimpin Kristen ada yang korup, ada yang berzina, ada yang memperkosa, ada yang jahat, karena itu sejalan apa yang mereka yakini mengenai umat Kristen, ya. Karena itulah misalnya mereka nggak mau memberikan selamat Natal kepada umat Kristen karena dianggap sebagai Kristen itu jahat, salah atau kafir gitu ya. Kalau kita memberikan umat Kristen itu selamat, maka kita seperti mengakui keberadaan umat Kristen. Dan karena itu mereka juga sebenarnya berharap umat Kristen tidak memberikan ucapan selamat kepada umat Islam. Karena dengan begitu jadi sama kan? Nah, sama aja kita orang Islam nggak mau kasih selamat kepada umat Kristen juga harusnya juga nggak memberikan ucapan selamat kepada umat Islam, karena kita kan bermusuhan ya. Tapi sialnya kali ini nggak begitu. Ternyata umat Kristen ini beradab. Para pemuka Kristennya justru menggalang, ayo kita rame nyanyi-nyanyi, dan lagunya tuh indah sekali kalau Anda dengar videonya ya. Ya namanya orang-orang gereja kan nyanyinya memang bagus. Jadi indah sekali. Jadi ini kan sangat positif. Nah kalau ini positif, ini merusak image di kepala mereka, di kalangan kaum Kadrun tentang umat Kristen. Umat Kristen seharusnya jahat. Kok sekarang jadi baik? Ini merusak teori yang mereka yakini di kepala mereka bahwa Kristen itu jahat. Dan mereka ingin percaya bahwa Kristen itu jahat. Karena kalau sekarang ternyata orang Kristen itu baik sebenarnya, maka kepercayaan yang sudah terbangun dalam diri mereka bertahun-tahun itu hancur berantakan. Gagal teori mereka tentang Kristen itu jahat. Enggak kok, Kristen itu baik. Loh tapi yakin Kristen itu jahat? Lah ini buktinya mereka baik. Enggak mungkin kata mereka, enggak bisa begitu. Ini akan sangat mengganggu mereka. Karena itulah kembali ke teori yang tadi saya bicarakan. Mereka berusaha meyakinkan bahwa pasti ada sesuatu nih di belakang ini yang menyebabkan umat Kristen berpura-pura baik terhadap mereka, terhadap umat Islam. Orang Kristen tuh nggak baik, dia cuma berpura-pura baik aja. Harus dibuat teori-teori konspirasi lah, komunis lah, ingin menghancurkan Islam lah, dan seterusnya. Buat mereka ya akal sehat udah nggak berlaku. Bukan karena mereka pada dasarnya bodoh, tapi karena brainwash yang terus-menerus. Dan ingat kalau mereka sekarang ternyata terbuka matanya bahwa sebetulnya enggak ya, orang Kristen itu ternyata sebenarnya baik ya. Keyakinan mereka hancur ya, dan itu mengganggu keseimbangan jiwa, dan ini kemudian juga membuat mereka harus tidak lagi percaya pada para pemimpin mereka. Mereka akan mengatakan, oh kalau gitu selama ini para pemuka agama saya itu bohong ya.
Dan kalau bayangkan kalau Anda sudah bertahun-tahun percaya pada pemuka agama Anda, dan sekarang Anda tahu bahwa pemuka agama itu ternyata tidak benar atau bohong atau jahat, manipulatif, itu kan mengganggu diri Anda. Nah, jadi saya mau bilang begini, mereka ini sebenarnya korban, ya, mereka yang maki-maki Kristen itu. Yang jatuh guru-guru mereka, orang seperti Rizik Sihab, orang seperti Tengku Zulkarnain, orang seperti Habib Bahar Smith itu ya, atau Yahya Waloni, atau bahkan Felix Xiao. Orang-orang inilah yang mengajarkan mereka cara pemahaman yang salah mengenai agama, mengenai orang Kristen, mengenai sesama saudara kita. Bahkan mungkin dari mereka yang membenci Kristen ini udah sejak PAUD kali ya, dari di SD, SMP, SMA, itu ditanamkan kepercayaan bahwa doktrin bahwa umat Islam adalah musuh umat Kristen itu jahat, kita berseberangan, kita berperang terus-menerus. Jadi jangan percaya kalau ada umat Kristen yang baik, mereka itu sebetulnya sesat. Dan ini kita terus biarkan, MUI terus biarkan, ya. Sehingga ini terus berlangsung. Padahal menurut saya kalau saja kita teruskan, maka memang kita siap-siap aja menghadapi Indonesia yang hancur karena terpecah gara-gara cara berpikir yang sempit ini, yang terbelakang ini. Karena itu menurut saya sih kita tidak punya pilihan lain. Kita semua harus bersama-sama membangun persatuan, memberi teladan tentang bagaimana kita seharusnya bersaudara. Saya senang sekali mendengar lagu-lagu dari saudara-saudara Kristen itu, karena dia seperti membuka mata banyak orang Islam tentang betapa kita sebenarnya bersaudara. Karena itu saya ingin katakan begini, kepada mereka yang mereka yang memang percaya pada agama, teruslah percaya pada agama. Agama itu membawa nilai-nilai yang baik kok, ya, sangat baik, banyak yang baik. Tapi gunakan selalu akal sehat. Jangan pernah beragama tanpa menggunakan akal sehat. Kita lawan orang-orang yang menanamkan kebencian. Kita lawan orang-orang yang menanamkan kebencian dengan akal sehat. Kita kampanyekan akal sehat. Karena percayalah, tanpa akal sehat, bangsa ini tidak akan selamat.